Jangan pernah menyerah pada mimpimu, justru buktikan kau bisa meraihnya. Banyak orang yang akan meremehkan kita. Bagaimana bodohnya kita ketika memiliki mimpi yang tak realistis menurut mereka. Berbagai resiko aneh akan menghampiri kita, seperti pengangguran, sulit mendapatkan kerja, menghabiskan banyak waktu sendiri, atau bahkan dicibir dan dicaci orang lain. Jangan pernah dengarkan mereka, karena mereka hanya tahu dirimu sebatas luar, tidak tahu bagaimana kobaran mimpimu. 1. Impian itu bukan hal yang memalukan, tapi justru untuk dibanggakan. Mungkin banyak yang mengira kau sedang berada di ambang bawah sadar. Memimpikan yang katanya orang lain mustahil, justru merupakan sebuah kebanggaan. Bahkan mereka yang meremehkanmu adalah tanda bahwa sedang menunjuk diri mereka tidak mampu. Dari sanalah tegakkan badanmu dan percayalah bahwa kau mampu meraihnya. Bukannya justru malu mengungkapkan mimpimu pada orang lain. Tak perlu marah pada mereka, karena ketika mereka melihatmu mampu meraihnya, mulut mereka akan terkatup dengan sendirinya dan tersadar bahwa mereka telah salah menilaimu selama ini. 2. Orang tua kadang ikut meremehkan, halangi itu dan buktikan. Tak jarang orang tua sendiri yang menjadi penghalang untuk bisa meraih mimpi yang diremehkan banyak orang. Tidak, bukan karena mereka meragukanmu, tapi justru karena mereka ragu pada diri mereka sendiri, baik secara mental, ekonomi, atau bahkan tidak siap jauh darimu. Saatnya untuk buktikan pada mereka bahwa keuletan dan kegigihan yang kau miliki takkan membiarkanmu berjalan sendiri dalam meraih mimpi. Jangan lupa untuk yakinkan mereka pula bahwa kau takkan pernah melupakan mereka. Memang halangan yang paling sulit dalam meraih mimpi adalah membangkang. Hanya caranya saja yang berbeda, bukan dengan marah. Katakan dan beri mereka pengertian apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan. Lama-kelamaan dengan segala pengertian dan cinta kasih mereka akan luluh juga. Dengan begitu, berjanjilah pada mereka dan dirimu sendiri bahwa kau akan bersungguh-sungguh mewujudkannya meski harus menunggu lama. 3. Lakukan yang terbaik meski banyak yang menghalangi. Lakukanlah yang terbaik dan pantaskanlah dirimu. Jangan hanya menuntut. Memang setiap orang tak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bersikap, baik itu keluarga, lingkungan, teman, atau pacar sekalipun. Tapi setidaknya kita bisa mengusahakan apa yang terbaik untuk membuktikannya. Bukankah mereka yang setia takkan menghujat dan menjatuhkan? Mereka memang tak pernah bisa disalahkan bila mencaci, karena itu adalah pandangan mereka dan kita tak memiliki hak penuh untuk membungkam mulut menganga itu. Pilih saja dengan benar apa yang terbaik dan bukan, tanpa mengabaikan pandangan dan opini mereka yang sudah mau rela mendukungmu secara positif dan negatif. 4. Menghadapi resiko adalah cara alam menyeleksi. Setiap tindakan, keputusan, dan harapan memiliki resiko sendiri. Jangan kesampingkan dan mengabaikannya dengan acuh, karena hal itu yang dapat kau jadikan patokan untuk meraih mimpimu. Berurusan dengan resiko bukan hal yang mudah, juga bukan hal yang susah. Kau harus mempersiapkan mental tebal untuk menghadapi semua resiko itu. Prediksikan resiko dengan bercerita pada orang yang memang bisa membawamu dan menurutmu bijak. Bertahanlah dan jangan dihindari, karena begitulah alam menyeleksi mimpimu. Mungkin mereka yang telah mengolokmu tak kuat hingga kalah pada fase ini dan menganggapmu akan bernasib seperti mereka. 5. Mengerti arah mimpimu. Mimpimu harus jelas dan tegas. Jangan hanya ada di ambang batas. Karena segala yang berbau mimpi biasanya membutuhkan usaha ekstra. Maka dari itu pahamilah dengan benar apa yang harus kamu lakukan untuk meraih mimpimu. Mencari sesuatu yang berhubungan dengan mimpimu akan sulit ketika kamu hanya menganganinya dan bukan menjalaninya. Jika memang niat, buanglah waktu dan uangmu untuk memperdalam pengertian pada mimpimu. Bukankah berkorban itu penting? 6. Mencari referensi untuk memperbanyak portofolio dan pengalaman. Bagi kamu yang ingin berkarya dalam bidang seni, kembangkan dan belajarlah lebih banyak hal, karena hasilmu akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang akan merekrutmu. Contohnya kau bermimpi menjadi seorang penyanyi, asahlah suaramu, buatlah beberapa karya lagu yang dapat kau jadikan demo dan bekerja samalah dengan temanmu yang ingin menjadi seorang musisi untuk mengomposisinya. Sedangkan kalian yang ingin menggeluti bidang usaha,
Belajarlah banyak hal dari menjadi seorang karyawan, pelajari lingkungan, dan pahami job desk yang ada di dalam bidang usahamu. Tapi jangan terbalik ya, kau ingin usahamu bergerak di bidang jual beli kertas, tapi kau justru bekerja di perusahaan sembako.